sesuai dengan surat kuasa yang diterima oleh tim advokasi LP Nasdem Sumatera Utara dengan nomor 188-SK-3-2022 atas nama pemberi kuasa Fitra Dabuke dan Nela Siahaan yang disampaikan langsung kepada pimpinan tim advokasi LP Nasdem Sumatera Utara terkait pemecatan sepihak yang dia lakukan oleh PLT Kepala Sekolah SD Negeri 095179 Batangan atas nama Rawani Boruda Manik, di mana pemecatan tersebut disampaikan tanpa bukti administrasi negara dari Dinas Pendidikan atau secara tertulis. Pengakuan oknum PLT atas nama Rawani Boruda Manik, bahwa hal itu dilakukan karena sakit hati. Dinas Pendidikan juga melalui Kabid Sekolah Dasar sudah mengakui bahwa tindakan PLT tersebut adalah pemecatan sepihak, atau tidak diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Selamat siang. Saat ini kami berada di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Pemecatan yang dilakukan oleh PLT ataupun oknum guru di SD Batangan Sari Matondang. Komunikasi kami dengan Pak Samantua Sidabalok selaku Kabid SD yang menelpon guru honor ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun yang nantinya akan berbicara dan dihadiri dengan Kepala Dinas ya Pak Silalahi ataupun Bapak Bupati Kabupaten Simalungun Bapak Radia Kohosiolan Sinaga. Di tempat ini yang walaupun pertemuan kita ini dipertemukan oleh pertama-tama terima kasih buat pertemuan kita ya. Walaupun agak terima kasih kepada Pak Kabid ya, Pak Sidabalok, Ibu Korwil, Pak Pengawas, Ibu PLT. Kalau dari kami selaku pemerhati Pak Kabid, bagaimanalah kekondusifan di sekolah itu bisa kita jalani. Kami tidak perlu banyak penyampaian. Yang perlu kami sampaikan yang paling utama itu tadi kekondusifan aja. Dan kami mohon syarat juga kalau boleh ini pertemuan kita ini dihadiri beberapa masalah ya selaku Kepala Dinas. Kami juga mau mendengar ya apa beliau tentang persoalan ini. Dalam pendampingan kedua korban pemecatan sepihak tersebut, tim advokasi LP Nasdem mencoba berkomunikasi dengan Dr. Andus Dokson Midian Silalahi MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, melalui telepon dan WhatsApp terkait pemecatan sepihak. Akan tetapi, Kepala Dinas tidak menanggapi atau merespon telepon atau WhatsApp dari tim advokasi LP Nasdem. Hasil rapat di kantor Dinas Pendidikan, tepatnya di ruangan Kabid SD, tidak dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan yang sebelumnya bahwa undangan kepada korban rapat dilakukan atas arahan dari Kepala Dinas Pendidikan. Dan juga Bapak Bupati Kabupaten Simalungun Bapak Radiapo Hasiholan Sinaga SH. Akan tetapi fakta dalam pertemuan hanya dihadiri Kabid SD, Korwil, dan pengawas Kecamatan Sidamanik. Dari hati ke hati, tentunya supaya hal ini mengkerucut dan kita punya komitmen supaya bisa memperbaiki sekolah tersebut. Saya sudah menawarkan tadi kepada Bapak Ibu di sini, khusus kepala sekolah dan guru-guru, saya sudah menyampaikan masih adakah dari hati masing-masing dan pikiran yang jernih untuk kembali sama-sama bekerja sama di sekolah itu. Jadi masing-masing punya jawaban. Jadi kesimpulannya yang menjadi evaluasi kita sudah menyepakati memutuskan, mungkin Pak Kadis masih ada ininya, saya akan melaporkan ini kepada Pak Kepala Dinas bahwasanya dari guru tadi menyampaikan kami tidak bisa lagi bekerja sama dengan Ibu Kepala Sekolah. Jadi dengan pendapat masing-masing saya simpulkan tadi, berarti konsekuensinya harus ada yang katakanlah dulu korban. Korban bukan berarti kita tidak menyediakan tempat, kita menyediakan tempat. Kalau tidak ibu ini yang bergeser, ibu yang berdua bergeser. Kan begitu ya. Artinya pilihannya ada tiga.
Kalau nggak ibu ini yang bergeser, ibu yang kedua bergeser. Kalau nggak, dua-duanya bergeser, masuklah yang baru. Itu pilihannya. Maka harapan kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumut mengharapkan ya, kalau memang ini bisa dibina kembali tanpa ada yang harus bergeser, kenapa tidak? Tetapi kalaupun itu tidak tercapai, maka di antara 3 opsi tadi kami harus memilih apakah kepala sekolah yang bergeser atau guru yang bergeser. Kami akan carikan tempatnya. Begini, yang membuat persoalan ini terjadi, kenapa? Yang membuat persoalan ini hari ini bisa terjadi, kenapa? Dan dari mana asalnya? Sudah, jangan jadi kita buat seperti Pak kami sampaikan tadi, kalau enggak ibu PLT yang bergeser, guru honorer bergeser. Bergeser dalam artian kami siapkan juga tempatnya. Betul, tapi kita kembali ke konsekuensi perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh PLT. Saya kira di situ kita fokusnya. Kalau tetap mereka kita korban, kan untuk pindah contohnya ke katakanlah sekolah dasar ini tidak adil dong. Persoalan ini pun bahkan Bapak pun sudah langsung mengatakan kepada siapa tadi yang mengatakan sama saya bahwa Bapak bilang terkait persoalan pemecatan sepihak. Bapak sudah mengakui itu tadi Pak sama Tua Sidabalo bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh PLT itu adalah pemecatan sepihak. Konsekuensinya itu apa? Itu yang mau kita carikan solusi saya kira. Bukan malah kita membuat opsi yang seperti itu. Saya kira kayak gitu. Artinya coba disampaikan sama kepala dinas, ditelah betul persoalan ini. Karena kita fokus dengan tindakan si oknum PLT ini. Oke, ada ibu udah itu yang kita fokuskan. Jangan kita buat opsi mereka digeser, kalau tidak ibu PLT digeser. Saya kira nggak adil loh. Menurut kami dari pemerhati. Jadi Pak, karena ucapan Bapak yang terakhir tadi, Pak, boleh saya katakan sekali lagi, kepercayaan kalau ibu ini masih di situ, maaf untuk kepercayaan masyarakat tidak ada. Bukannya kami tidak suka atau secara pribadi ini fokus membukti. Artinya tetap guru, tetap apa, tapi cobalah di tempat yang lain dulu. Yang enak duduk, yang enak berdiri, yang enak berbicara. Jadi bukan opsi hari ini. Kalau tetap opsi, ya ibu di sana besok aktivitas di kepercayaan masyarakat sudah tidak ada lagi. Pak, ada sedikit Pak. Saya juga sebagai Oh, ya silakan. pengumuman. Ya, saya cuma menyampaikan, udah pecat dari situ, dimutasikan, di sekolah ini maju. Saya cuma menyampaikan itu Pak, dimutasikan. Saya membuat berulang supaya sekolah ini kembali seperti normal seperti sedia kala. Itu katakan orang tua dan siapa orang tua. Kalau kita dipertimbangkan sekolah kita ini biar bagus. Jangan ulang-ulang gara satu orang jadi hakim. Bayangkan Pak, Mama nggak tahu. Dari sekolah ke tetangga itu 5 meter, anaknya disekolahkan ke dulu. Bayangkan 5 meter. Kenapa timbul? Di situ kok timbul pertanyaan. Bukan gara pendidikan nggak bagus. 3 laku itu yang kurang. 3 laku itu biar bagus. Terima kasih. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Syahmantua selaku Kabid SD meminta waktu kepada korban dan tokoh masyarakat, juga tim advokasi LP Nasdem, untuk melaporkan hasil rapat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, mulai dari rapat tanggal 1 Maret sampai dengan saat ini, tanggal 3 Maret juga tidak ada keputusan atau informasi yang disampaikan kepada tim advokasi LP Nasdem Sumatera Utara, terkait tindakan PLT tersebut. Maka tim advokasi LP Nasdem akan menyikapi tindakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, sesuai surat kuasa untuk melakukan penelitian, dan seluruh upaya lainnya menghadap Kepala Dinas Pendidikan, Bupati Kabupaten Simalungun, termasuk melakukan pelaporan kepada penegak hukum di wilayah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, bila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum atas korban pemecatan sepihak.
tim advokasi LP Nasdem Sumatera Utara akan ambil langkah tegas dalam persoalan pemecatan sepihak tersebut. Akan menyurati resmi dan memohon kepada Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia untuk ikut serta memberikan tindakan yang tegas kepada pihak terkait, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini disampaikan di mana korban pemecatan sepihak sudah mengabdi selama 3 tahun akan tetapi honor 8 bulan tidak dibayar, di mana gajinya tidak layak dan tidak sesuai dengan kebutuhannya sehari-hari, karena honor yang diterima hanya sebesar Rp300.000 per bulan. Padahal sesuai peraturan penyerapan anggaran dana BOS yang diperuntukkan gaji honor yaitu 50% dari pagu anggaran yang ada. Sudah berapa bulan kamu kerja? 8 bulan, ya itu bukan kulit. Jadi oke, karena terima kasih disinggung Luar biasa. oleh Bapak seperti itu. Artinya kalau kita runut ke belakang, maka ini akan menjadi suatu persoalan yang baru. Artinya saya bukan membela ibu ini. Iya kan? Belum di masa ibu ini akan masalah itu. Itu makanya. Kenapa? Bukan Kenapa cuma. hal itu terjadi? Iya kan? Karena memang manajemen dan tertib administrasi di sekolah tersebut Iya. tidak beroperasi dengan baik. Iya. Dana BOS bisa disalurkan ketika dana yang dia terima dari tahap sebelumnya itu sudah harus dilaporkan tepat waktu. Iya. Sementara sekolah tersebut tidak melaporkan penggunaan dana BOS sebelumnya dengan tepat waktu, sehingga dana BOS-nya tidak disalurkan. Padahal banyak guru-guru yang bergantung gajinya dari dana BOS. Pertanyaannya, terakhir itu dana BOS tidak tersalurkan di SD itu, Pak? Ya, Tidak tersalurkan. tidak disalurkan. Tidak disalurkan ya. Iya, karena memang tertib pelaporannya atas penggunaan dana BOS yang dia terima sebelumnya Kalau itu ditomai dulu, saya jadi penasaran juga ini. Itu tidak disalurkan kenapa? Alasannya apa? Di petunjuk teknis, suatu sekolah mendapatkan dana BOS itu 3 kali tahap. Iya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Oke. Sekolah belakangan pada saat menerima dana BOS tahap 1 tidak melaporkan penggunaan dana BOS tahap 1 ini, sehingga dana BOS tahap 2 tidak disalurkan. Dinas Pendidikan tahu di sana ada honor bekerja. Pengawasan, tupoksi pengawasan termasuk nggak mengawasi dana BOS? Termasuk korwil, tapi dana BOS tidak direalisasikan selama 8 bulan dan kepala sekolah aktif dan ada yang menjadi korban guru honor kita gitu. Aktif ini seperti apa? Artinya kepala sekolah di sana aktif, artinya ada kepala sekolah kita di sana. Ada. Berarti tentu manajemen administrasi harus dijalankan karena ada pengawasan. Anggaran pengawasan ada, untuk korwil ada, untuk dinas ada. Yang menjadi korban adalah guru honor kita. Itu logikanya. Coba. Sosialisasi sudah kita sampaikan ke seluruh kepala sekolah. Pengawasan, monitoring dan evaluasi juga sudah dilakukan. Artinya kita bukan mau mengenakan siapa-siapa. Iya. Artinya ini memang kelalaian kepala sekolah. Kepala sekolah ya? Manajemen kepala sekolah. Ketika ada korban, apa konsekuensinya? Ini korban. Bisa saya pastikan mereka ini korban. Korban daripada keteledoran ataupun ketidakseriusan seorang kepala sekolah, pemimpin di sekolah itu, Pak. Apalagi ditambah Bapak Dinas Kabupaten Simalungun Pendidikan sudah melakukan segala macam konsolidasi sosialisasi kepala sekolah, tapi tetap tidak dilakukan. Mereka mengajar, mereka mengurus keringat, membuang materi, membuang tenaga, ilmu. Tapi faktanya kan ini guru-guru honor kan jadi korban. Terus tindakannya apa? Tindakan atau penindakan dari Dinas Pendidikan itu kalau seperti ini. Apakah dijauhkan aja? Apakah hanya merancang dengan program baru? Ya, kapanlah kami tunggu nanti untuk kabar selanjutnya, Pak Kabit. Setelah sekitar ini saya langsung lapor ke Pak Kadis. Jadi berikan kami waktu 1-2 hari. Dalam hal ini, tim advokasi LP Nasdem juga meminta kepada Kepala Kepegawaian Negara Republik Indonesia supaya melakukan pemeriksaan, penyegaran kepada dinas terkait dan seluruh dinas pendidikan Kabupaten Simalungun demi perubahan dan kemajuan pendidikan di Kabupaten Simalungun. Tim advokasi LP Nasdem juga akan mendalami seluruh anggaran negara yang dikucurkan untuk pendidikan Kabupaten Simalungun, termasuk dana BOS dan penyerapan anggaran daerah di Dinas Pendidikan,
juga biaya operasional pengawasan pendidikan, di mana anggaran dana BOS sudah ada ketetapan petunjuk Juklak-Juknis sesuai aturan yang ada. Dan tim advokasi LP Nasdem akan menyurati Kejaksaan Agung Republik Indonesia supaya dilakukan pemeriksaan dan peninjauan anggaran dana BOS 3 tahun mundur. Juga anggaran daerah 3 tahun mundur di Kabupaten Simalungun karena kuat dugaan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan aturan yang ada. Di mana adanya temuan guru honor yang tidak menerima gaji sesuai dengan ketentuan yang ada dan juga didukung berita acara pengembalian uang negara dari kepolisian atas beberapa laporan tim LP Nasdem ke Tipikor Polres Simalungun. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Ya, 8 bulan gaji atau upah dari guru honor sumber dari dana BOS tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan. Tambah lagi pemecatan, ya, pemecatan yang dilakukan oleh PLT ataupun oknum guru di SD Bahtangan Sari Matondang. Sesuai hasil komunikasi, hasil rapat dengan korban pemecatan dari guru honor yang di SD Bahtangan Sari Matondang, bahwa dari Dinas Kabupaten Simalungun disampaikan melalui Pak Semantua bahwa ada 2 opsi. Opsi yang pertama, kalau tidak kepala sekolah atau PLT yang keluar. Opsi yang kedua, guru honor yang menjadi jelas-jelas korban daripada perbuatan dan tindakan seorang ASN ataupun kepala sekolah ataupun PLT yang ditugaskan di SD Batanang. Kami selaku dari pendamping dari Ibu Siahaan dengan Ibu Dabuke dalam hal ini, dalam menyikapi ini, kami tidak setuju. Kenapa? Karena adanya persoalan ini adalah akibat daripada tindakan oknum PLT tersebut. Bukan berarti menggeser kedua guru honor ini, ya, yang sejatinya adalah mereka membimbing, mengajari, mendidik anak bangsa di SD Bahtanang. Baik, kami dari tim advokasi LP Nasdem Sumatera Utara dalam hal ini akan mengambil langkah tegas, ya, dan seluruh dukungan orang tua, komite, guru-guru yang ada di SD Bahtanang, kami akan ambil langkah tegas. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, saya Sastro Sidaur Horas